Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Al-Mukarram yakni Ustazah Amrina selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Desain Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang silabus. Nah, untuk itu kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Satria Firanda, yang kedua Febrioza, yang ketiga Syitila Novandra Adwita. Nah, untuk presenter yang pertama, yaitu Saudari Syitila, kepada Saudari Asya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membaca materi yang pertama. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu silabus. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Silabus merinci berbagai komponen pembelajaran seperti materi pelajaran, metode pengajaran, tujuan pembelajaran, evaluasi, dan waktu yang diperlukan. Tujuan utama dari silabus adalah memberikan panduan yang jelas kepada guru atau instruktur serta siswa atau peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan terstruktur dan efektif. Selanjutnya yaitu elemen yang ada pada silabus. Itu ada 7. Yang pertama, materi pelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, waktu pembelajaran. Dan yang keenam, referensi atau bahan bacaan. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, syukron ila Ustazah Asya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang pengertian tentang silabus. Untuk itu mungkin bisa digeser PPT-nya, Asya. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas sekolah. Nama sekolah tempat kami observasi silabus yakninya 4 Tanah Datar dengan akreditasi A, alamat Jalan Pimpang Gantiang Payo Sumpur, untuk jenjang itu MA, status swasta. Sekolah ini berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Kecamatan Batipu Selatan. Untuk kelurahannya yaitu Sumpur. Baik, kita masuk kepada silabus. Yang pertama mengenai kompetensi inti KI 3.1, yaitu tentang memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI 4.1 itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode kaidah keilmuan. Selanjutnya kita masuk kepada eh, silabus. Untuk yang pertama, itu kompetensi dasar 3.1 tentang memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan atau bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema dengan melibatkan tindak tutur mendemonstrasikan bentuk, timbangan sifat dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Adat alfun wa milyun wa miliar wa bilion. Nah, untuk indikatornya yaitu 3.1.1 peserta didik mampu mengidentifikasi mufradat. 3.1.2 itu peserta didik mampu menentukan mufradat sesuai gambar. 3.1.3 mengenai peserta didik mampu menunjukkan makna mufradat. Sedangkan indikator 3.1.4 yaitu peserta didik mampu menyebutkan minimal 10 mufradat baru dengan maknanya. Untuk materinya yaitu al-mufradat. Nah, kegiatan belajar mengajar mengenai mengidentifikasi mufradat, menentukan mufradat sesuai gambar, menentukan makna mufradat, dan menyebutkan minimal 10 mufradat baru dengan maknanya. Untuk alokasi jam pembelajarannya itu dilakukan selama 2 jam dalam 1 kali pertemuan. Dan teknik penilaiannya berupa teknik tes atau tugas dan bentuknya lisan atau bisa juga dengan tulisan. Untuk yang kedua, untuk kompetensi dasar yang kedua itu 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur, mendemonstrasikan bentuk, timbangan, sifat, dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ada alfun, wa milyun, wa miliar, wa bilion. Untuk indikatornya, itu peserta didik mampu mendemonstrasikan menanyakan harga, peserta didik mampu juga menjawab tentang harga, dan peserta didik mampu mengungkapkan bilangan ribuan, jutaan, dan miliaran. Untuk materinya yaitu tentang kalam. Kegiatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan, menanyakan harga, menjawab tentang harga, mengungkapkan bilangan ribuan, jutaan, dan miliaran. Untuk alokasi waktu jam pelajaran itu selama 4 jam dalam 2,2 atau 3 kali pertemuan. Untuk tekniknya, untuk penilaiannya juga berupa tes atau tugas dan teknik dan bentuk penilaiannya juga berupa lisan dan tulisan. Sedangkan yang ketiga itu 3.2 menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tamuk dengan memperhatikan adat alfun, wa milyun, wa miliar, wa bilion. Indikatornya, peserta didik mampu menganalisis teks dengan makna dan juga peserta didik mampu menemukan kandungan teks dan peserta didik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Untuk materinya adalah qiraah. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menganalisis teks dan juga menemukan kandungan teks
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Untuk alokasi jam, itu selama 4 jam yang diadakan eh, dalam 4 sampai 5 kali pertemuan. Untuk tekniknya juga sama, itu berupa tes atau tugas, dan bentuk eh, tes tersebut bisa berupa lisan maupun tulisan. Yang keempat, yaitu KD 4.2, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, indikatornya, penulisan bilangan membedakan peserta didik mampu membedakan penulisan bilangan, dan juga peserta didik mampu menuliskan bilangan ribuan, jutaan, dan miliaran. Untuk materinya itu berupa adat, dan itu diadakan dalam selama 6 jam, bisa dalam waktu 6, 7, bahkan sampai 8 kali pertemuan. Untuk penilaiannya, teknik penilaiannya bisa berupa tes atau tugas, dan jenis jenis apa namanya, latihannya itu bisa juga berupa lisan dan juga tulisan. Sedangkan yang kelima, 3.3, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema, as-sihah, yang melibatkan tindak tutur menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberi saran atau menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruf jar, dan huruf ataf. Untuk indikatornya, peserta didik itu mampu mengidentifikasi mufradat, peserta didik mampu menentukan mufradat sesuai gambar, peserta didik mampu menunjukkan makna mufradat, dan peserta didik mampu menyebutkan minimal 10 mufradat baru dengan maknanya. Untuk materinya itu adalah mufradat. Tahap pembelajarannya dengan proses belajar mengajarnya dengan cara mengidentifikasikan mufradat, menentukan mufradat sesuai gambar, menunjuk makna mufradat, dan menyebutkan minimal 10 mufradat dengan maknanya. Itu dilakukan untuk alokasi waktunya itu selama 2 jam yang dilakukan dalam 9 kali pertemuan. Untuk penilaiannya itu berupa tes atau tugas yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dan yang keenam, itu KD 4.3, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberi saran menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal, jar, dan ataf baik secara lisan maupun tulisan. Untuk indikatornya, peserta didik mampu mendemonstrasikan kalimat menanyakan kondisi kesehatan, peserta didik mampu mendemonstrasikan kalimat saat menjenguk orang sakit, dan peserta didik mampu mengungkapkan kalimat saran menjaga kesehatan, dan juga peserta didik mampu mendemonstrasikan hiwar dengan baik. Untuk materi pembelajarannya yaitu kalam. Proses belajar mengajar dilakukan dengan mendemonstrasikan kalimat menanyakan kondisi kesehatan, mendemonstrasikan kalimat saat menjenguk orang sakit, dan mengungkapkan kalimat saran menjaga kesehatan, dan juga mendemonstrasikan hiwar. Untuk alokasi jam, itu dilakukan selama 4 jam yang berlangsung pada 10 sampai 11 kali pertemuan,
Untuk penilaiannya itu berupa tes atau tugas yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Untuk yang ketujuh itu KD 3.4, yaitu menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruf jar, dan atau. Untuk indikatornya, peserta didik mampu menganalisis teks dengan tema as-sihah, peserta didik mampu menemukan kandungan teks, peserta didik mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan teks, dan peserta didik mampu menuliskan huruf jar dan huruf ataf. Untuk materinya, yaitu tentang kiroah, yang mana proses belajar mengajar dengan menganalisa teks dengan tema as-sihah, menemukan kandungan teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan teks, dan menuliskan huruf jar dan huruf ataf. Nah, untuk alokasi jamnya itu dilakukan selama 2 jam dalam 1 kali sampai 2 kali pertemuan. Dan untuk penilaiannya itu berupa tes atau tugas, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Baik, untuk yang ke-8 mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudari Asyadila kepada Saudari Asyadila, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin melanjutkan, yaitu yang ke-8 tentang kompetensi dasar. 4.4 menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu huruf jar dan huruf athof. Untuk indikatornya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membedakan huruf jar dengan huruf athof. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung huruf jar dalam teks. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghitung huruf athof dalam teks. Dan yang keempat, peserta didik dapat mampu menetapkan huruf jar, huruf athof dalam sebuah kalimat dengan tempat. Kemudian untuk materinya yaitu huruf jar dan huruf athof. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar itu ada 4. Yang pertama, membedakan huruf jar dengan huruf athof. Kemudian yang kedua, menghitung huruf jar dalam teks. Kemudian yang ketiga, menghitung huruf athof dalam teks. Dan yang keempat, menghitung huruf athof dalam teks. Kemudian untuk alokasi jam pembelajaran itu 2 jam dan dalam 13 kali pertemuan. Dan untuk teknik penilaian itu dilakukan secara tes atau tugas dan lisan atau tulisan. Selanjutnya, yang ke-9, kebahasaan atau bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-safar wasiyahah yang melibatkan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat jalan dan selamat datang dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu isim ma'rifah. Untuk indikatornya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan mufrodat sesuai gambar. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan makna mufrodat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan minimal 10 mufrodat baru dengan maknanya. Kemudian untuk materinya, yaitu ada uluf milyun, wa miliar, wa bilyun. Untuk kegiatan belajar mengajar itu ada 3, yaitu menentukan mufrodat sesuai gambar. Yang kedua, menunjukkan makna mufrodat. Yang ketiga, menyebutkan minimal 10 mufrodat baru dengan maknanya. Yang ke-10 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat jalan dan selamat datang dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari susunan gramatikal. Itu isim ma'rifah. Yang mana untuk indikatornya itu ada 4, yaitu yang pertama, peserta didik mampu
mendemonstrasikan ungkapan pamit. Kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan ungkapan selamat jalan. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan ungkapan selamat datang. Yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan materi hiwar. Untuk materinya itu maharo kalam. Untuk kegiatan belajar mengajar itu ada 4. Yang pertama, mendemonstrasikan ungkapan pamit. Yang kedua, mendemonstrasikan ungkapan selamat jalan. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan ungkapan selamat datang. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hiwar. Untuk alokasi jam pembelajaran itu 4 jam dalam 16 kali atau 17 kali pertemuan. Untuk penilaian, untuk teknik penilaian yang dilakukan secara tes atau tugas dan lisan atau tulisan. Kemudian yang ke-11 yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifah dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safar wa siyahah. Yaitu di sini untuk indikator ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna kaidah isim nakiro dan isim ma'rifah. Yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan macam-macam isim ma'rifah. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan isim nakiro dan isim ma'rifah. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan isim ma'rifah yang terdapat dalam kalimat. Untuk materinya itu isim nakiro dan isim ma'rifah. Untuk kegiatan belajar mengajar itu di sini ada 4, yang mana yang pertama menganalisis makna kaidah yaitu isim nakiro dan isim ma'rifah. Yang kedua, mengemukakan macam-macam isim ma'rifah. Yang ketiga, menggunakan isim nakiro dalam kalimat. Yang keempat, menentukan isim ma'rifah yang terdapat dalam kalimat. Untuk alokasi jam pembelajaran itu 4 jam dalam 18 sampai 19 kali pertemuan. Untuk penilaian tekniknya itu dilakukan secara tes atau tugas, lisan dan atau tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safar wa siyahah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk indikatornya itu ada 2, yang mana peserta didik mampu menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf. Untuk materi ajarnya yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Untuk kegiatan belajar mengajarnya itu ada 2. Yang pertama, menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf. Untuk alokasi jam pembelajaran itu 2 jam dan untuk pertemuan 20 kali pertemuan. Untuk teknik penilaian itu dilakukan secara tes tugas atau lisan atau tulisan. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asyikila. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai silabus. Untuk itu, syukran ala timamikum wa afwan ala kataina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.